This call is now being recorded. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dengan kelompok kami akan mempresentasikan sistem komunikasi, yang dimana ada anggota kelompoknya Muklas Rosidi, saya Pradipta, dan Samuel Dwi Putra. Next. Oke, yang pertama ada modulasi. Jadi modulasi itu merupakan proses pencampuran dua sinyal menjadi satu sinyal. Biasanya yang dicampur itu adalah sinyal yang berfrekuensi tinggi dan sinyal yang berfrekuensi rendah. Modulasi itu juga memiliki tujuan, yaitu memudahkan proses radiasi, memungkinkan anti-multiplexing, mengatasi keterbatasan peralatan, memungkinkan pembagian frekuensi, dan mengurangi pengaruh noise dan interferensi. Selanjutnya ada modulasi analog. Komunikasi yang mentransmisikan sinyal-sinyal analog, yaitu time sinyal yang berada pada nilai kontinu pada interval waktu yang terdefinisikan. Modulasi analog itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu ada AM, amplitude analog, FM, frequency modulation, dan PM, phase modulation. Yang pertama ada amplitude modulation atau AM. Modulasi yang mana amplitudo dari sinyal pembawa atau carrier berubah karakteristiknya sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Modulasi ini juga disebut juga linear modulation, yang artinya bahwa penggeseran frekuensinya itu bersifat linear mengikuti sinyal informasi yang akan ditransmisikan. Jenis-jenis amplitude modulation atau AM ada AM SBB atau single sideband, AM DSBFC atau double sided band full carrier, AM DSBSC atau double sideband suppressed carrier, AM VSB vestigial sideband. Oke, AM itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama tuh ada kelebihannya itu daya jangkauan gelombangnya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan FM, yaitu turun setelah 50 km dari stasiun radio. Lalu kelebihannya juga dia dirancang untuk jarak yang lebih jauh antar kota, bahkan dia bisa antar benua juga. Lalu penerimaan sinyalnya yang bagus. AM juga memiliki kekurangan, yaitu dia lebih sederhana daripada FM yang memancarkan sinyal dengan memvariasikan frekuensi sinyal. Modulasi yang tidak terlalu baik, mono, dan mudah terganggu oleh frekuensi listrik. Sinyal AM juga mudah terganggu oleh gedung tinggi dan cuaca. Nah, itu bisa dilihat ada bentuk sinyal AM di gambarnya. Next. Oke, selanjutnya ada frekuensi modulation yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muklas Rosidi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang frekuensi modulation atau disingkat FM. Jadi modulasi frekuensi adalah proses penumpangan sinyal informasi kepada pembawa atau carrier dengan merubah parameter frekuensi dari sinyal carrier. Jadi sinyal informasi dimodulasikan atau ditumpangkan pada gelombang pembawa menyebabkan perubahan frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan perubahan tegangan atau simpangan sinyal informasi. Fungsi frekuensi modulation: 1. FM exciter merubah sinyal audio menjadi frekuensi RF yang sudah termodulasi. Yang kedua ada intermediate power amplifier atau disingkat IPA. Dibutuhkan pada beberapa pemancar untuk meningkatkan tingkat daya RF agar mampu menghandle final stage. Yang ketiga adalah power amplifier. Di tingkat akhir menaikkan power dari sinyal sesuai yang dibutuhkan oleh sistem antena. 4. Ada catu daya power supply. Merubah input power dari sumber AC menjadi tegangan dan arus DC atau AC yang dibutuhkan oleh tiap subsistem. Yang terakhir ada RF, low pass filter, membatasi frekuensi yang tidak diinginkan dari output pemancar. Frekuensi modulation juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama ada lebih tahan noise atau gangguan atmosfer karena frekuensi 88 sampai 108 MHz jarang terkena noise seperti itu diperlukan perangkat penerima siaran yang lebih tinggi kemampuannya dibandingkan dengan siaran gelombang AM. Kedua, daya yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan AM. Ketiga, bandwidth lebih lebar dibandingkan
AM memungkinkan transmisi stereo. Dan kekurangannya lebih rumit dibandingkan AM. Dan kedua, diperlukan perangkat penerima siaran yang lebih tinggi kemampuannya dibandingkan dengan siaran gelombang AM. Di sebelah ada gambar ilustrasi sinyal dari FM, frequency modulation. Oke, selanjutnya akan membahas tentang phase modulation yang akan dijelaskan oleh rekan saya Samuel Dibuka. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fase modulation atau disingkat PM. Fase modulasi adalah proses modulasi yang mengubah fase sinyal pembawa sesuai dengan sinyal pemodulasi. Sehingga dalam modulasi PM, amplitude dan frekuensi yang dimiliki sinyal pembawa tetap, tetapi fase sinyal pembawa berubah sesuai dengan informasi. Pada modulasi ini, sinyal informasi mengubah-ubah fase gelombang carrier yang besarnya perubahan fase sebanding dengan amplitude sesaat sinyal informasi. Ini ada gambar gelombang fase modulationnya ya. Nah, di sini tuh kelebihannya itu tahan terhadap noise, itu daya yang dibutuhkan relatif kecil. Sedangkan kekurangannya itu memerlukan perangkat keras sebagai penerima yang kompleks. Next. Nah, jadi kesimpulan dari ketiga sistem modulasi analog itu yaitu jenis-jenis modul analog itu ada 3, AM, FM, dan PM. Perbedaan mendasar antara ketiga modulasi analog ini terletak bentuk informasinya. Pada modulasi analog, sinyal informasinya berbentuk analog dan sinyal pembawanya juga analog. Sedangkan pada modulasi digital, sinyal informasinya berbentuk digital dan sinyal pembawanya analog. Berdasarkan rumusan masalah di atas, menyimpulkan bahwa modulasi analog merupakan proses pemumpangan sinyal informasi analog yang rendah terhadap sinyal pembawa atau carrier yang frekuensinya lebih tinggi. Kedua, pada modulasi analog terdapat beberapa jenis, diantaranya yaitu AM, FM, dan PM. Ketiga, proses penyampaian informasi pada modulasi analog dilakukan dengan menggunakan modem. Next. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.